wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdurrahman, selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Kebumen. Untuk terkait permasalahan ini sudah dilimpahkan dan ditangani oleh LBH kita dari Winter Jawa Tengah LSM GMBI. Untuk waktu kedepannya nanti yang menjelaskan dari LBH kita, Bapak Wendy Napitupulu. Saya Wendy Napitupulu, Ketua LBH GMBI Winter Jawa Tengah. Sebagai LBH, kami mendampingi penuh dalam proses hukum yang berada di Kebumen. Kami mendampingi penuh dalam proses hukumnya. Itu menurut Bapak, apakah sudah sesuai prosedur? Bertemu kepada Bapak Kapolres, kami mengklarifikasi terkait penanganan hukum, dan di sini kami mengapresiasi Bapak Kapolres, Bapak Peter, yang intinya beliau merespon cepat, tepat, karena juga dikawal daripada Polda langsung. Polda langsung. Jadi penanganan ini sudah ditangani Polda, dan tersangka ini sudah dibawa ke Polda, diamankan di Polda, seperti itu. Itu keterangan dari Bapak Kapolres tadi. Terus dari pihak GMBI sudah puas dengan itu? Sebenarnya kalau untuk kepuasan dalam lembaga kami miris dan menyayangkan ini bisa terjadi. Ormas, walaupun kita berbeda ormas, tetap kita satu NKRI. Dan ini bisa terjadi. Tentunya dari pihak kami juga tidak ingin ini terjadi. Apalagi ormas itu juga masih saudara kita juga, satu NKRI, dan tidak mungkin kami senang atau bangga, tidak. Malah kami miris dengan adanya terjadi seperti ini. Terutama saya, Ketua LBH, saya miris. Tentunya seperti itu. Ada nggak tindak lanjut dari LSM GMBI atau kepada Ormas PP untuk bersatu kembali untuk perdamaian? Jadi dari kami juga LBH kemarin sudah didatangi oleh dari tim hukum dari MPW, sudah ketemu dengan saya, tim BPPH. Mereka menyampaikan bagaimana langkah yang terbaik untuk permasalahan ini, dan kami dengan kedatangan saudara-saudara dari BPPH Jawa Tengah, utusan daripada MPW, kami berterima kasih karena mereka hadir sebagai bentuk rasa persaudaraan, dan kami pun merespon dengan baik. Saudara kami datang, kami akan sambut seperti itu, dan kami depannya agar tidak terjadi lagi, dan bagaimana sistem hukumnya. Dan kami menjelaskan semua keputusan terkait permasalahan yang ada, terkait masalah perdamaian dan sebagainya, itu kewenangan daripada DPP. Ketua Wilter sudah menyampaikan ke DPP bagaimana, saya sudah sampaikan. Intinya harapan daripada LBH, semuanya kita kondusif, damai, seperti itu. Ya, kami nggak tahu nanti seperti apa. Semua kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa. Makanya kita lihat seperti apa daripada proses penyelidikan dan penyidikan daripada kepolisian. Seperti itu. Di Kebumen itu apa, Bang? Besar harapan kami, karena kita negara hukum, besar harapan kami juga daripada aktivis dan ormas semuanya. Kami dengan polisi, Polri, dan penegak hukum lainnya, kami kan kakak beradik nih. Bagaimana kami pun membutuhkan bimbingan. Tidak lepas kami dari bimbingan Polri maupun TNI. Tetap kami butuh bimbingan dari abang-abang itu semua. Karena beliau adalah kakak paling tua daripada organisasi-organisasi yang ada di sini. Terkait dengan supremasi hukum secara luas untuk Kebumen? Kalau Kebumen, supremasi hukumnya saya rasa responsifnya sangat cepat. Begitu kejadian, saya apresiasi kejadian itu ada polisi di situ, ada anggota di situ. Jangan hancurkan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk pedulinya Polri kepada kita. Bentuk TNI peduli sama kita. Itu sudah terjadi. Dengan adanya Penegakan hukumnya baik, menurut saya baik. Baik. Tidak ada masalah. Ya. Dengan adanya Baik. peristiwa kemarin dari LSM GMBI, apa ada upaya untuk dari ketua di Kabupaten Kebumen bertemu langsung dengan ketua PP untuk agenda perdamaian? Saya dengan ketua Wilter, dengan ketua Kebumen, besar harapan kami membangun, dan wajib kami membangun silaturahmi antara lembaga. Wajib.
mau ketua Wilter MPW harus, karena saling melengkapi itu penting Bang dalam organisasi. Dari mana kita bisa punya ilmu yang banyak kalau kita nggak mau berkoordinasi, berkomunikasi, berinteraksi, nggak akan bisa, lemah. Itu seperti itu. Terus agendanya kapan Pak? Kami akan segerakan agendakan terkait permasalahan ini. Kemarin kan juga dari MPW sudah hadir nih bidang hukumnya. Kami merespon baik dengan kehadiran saudara kita. Tapi intinya nanti akan dijadwalkan waktunya Bang. Kalau terkait masalah pertemuan. Karena supremasi hukum dulu yang akan ditegakkan di sini dalam kasus ini. Berarti menunggu proses dulu. Menunggu proses dulu Bang. Proses. Intinya seperti itu. Kami teman-teman rekan-rekan media semua. Terus terkait adanya kericuan kemarin, mungkin kan ada dampak ke masyarakat. Apa himbauan dari abang, dari advokat dan dari ketua untuk masyarakat di terutama wilayah hukum daerah ini? Kami mengucapkan terima kasih dan kami memohon maaf kepada warga yang berada di wilayah Gombong ya, khususnya. Dengan kehadiran kami, tentunya besar harapan kami agar menjadi fungsional kepada masyarakat, berguna bagi masyarakat. Karena dibentuknya LSM GMBI bukan untuk menakut-nakuti atau bagaimana, tapi fungsinya ada, tujuannya ada, membantu masyarakat tidak mampu, memberikan pelayanan hukum, kontrol sosial. Intinya seperti banyak sebenarnya Bang. Kita lihat sendiri, saya lihat ke sana udah masuk ke tempat pertempuran di Afghanistan sana. Kenapa? Pecah-pecah semua. Miriskah saya? Tapi mungkin dengan beginilah saya bisa menjalin perhubungan baik dengan ormas-ormas sebelah. Sehingga ini tidak terjadi lagi. Tidak ada dari LSM GMBI ke sana, tidak ada ormas sebelah ke GMBI. Semua harus gandengan tangan. Dan menurut kerugian ini, kita lihat sendiri. Nanti kami akan sampaikan kepada media. Kaca-kaca pecah, mobil-mobil rusak semua. Nah, ini bentuk salah satu kerugian materi yang dialami oleh distrik daripada. Terus dengan adanya kerugian material itu sikap daripada pihak abang dan selaku dari advokat GMBI itu gimana Pak? Dengan baik, cermat, cerdas, dan takut. Kami melihat kerugian apa yang dialami sangat besar, sehingga daya bentuk tanggung jawab daripada ormas sebelah sudah disampaikan kepada kami. Kami akan ganti, kami akan selesaikan bagaimana kita bersaudara lagi. Harapan kami itu. Berarti dari oknum ormas sebelah itu tetap punya Ada etiket baik. Ada etiket baik ingin mengganti kerugian material. Intinya kita dengan ormas sebelah. Ini hanya oknum. Hanya oknum. Siapa yang bilang kita punya masalah, punya musuh? Nggak ada yang punya musuh GMBI. Tapi oknum bermain di situ ada. Itu yang kita tidak secara hukum. Tetap. Berarti di situ ada aktornya ya Pak? Ada aktornya. Aku bisa saja pakai seragam. Aku beli di mana pun banyak. Aku bilang NKRI. Pancasila pun aku gak hafal. Buat apa? Yang menunggangi saudara kami. Ormas sebelah. Terus sejauh ini dari oknum intelektual itu atau aktor intelektual itu yang ada di belakang itu sudah ketahuan lebih Pak? Dugaannya sudah ada. Nanti biar abang-abang kami dari pihak kepolisian yang mengembangkan tentang penyelidikan, penyidikan, semua pokoknya beliau. Dua alat bukti konteks hukum pidana dijalankan semuanya. Berarti untuk kerugian material itu dari pihak sebelah itu sudah ada etikat baik untuk kompensasi perbaikan ataupun kerusakan dan penggantian dari fisik yang sudah rusak parah. Kemarin saya ketemu dengan bidang hukum daripada MPW. Saya sangat mengapresiasi beliau-beliau karena juga rekan-rekan saya, rekan-rekan baik saya. Intinya mereka siap. Ini ada oknum yang bermain di sini. Kami akan lebih berbenah lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Bentuk silaturahmi, nggak ada cerita. Kita duduk bersama, musyawarah. Bagaimana
kita melakukan kontrol sosial ke pemerintah, bukan kita yang ribut. Nggak dapat apa-apa kita di situ, nggak dapat pengalaman, nggak dapat penemuan, nggak ada yang bisa kita investigasi. Begitu. Untuk taksiran hari ini menurut Abang, taksirannya kemudian mencapai berapa ratus atau berapa puluh? Saya akan tanya sama ketua. Silakan ketua, berapa kerugiannya? Langsung sampaikan. Untuk kerugian total belum kita keseluruhan, jadi belum kita bisa. Estimasi. Silakan kasih estimasinya berapa? Estimasinya. Estimasi kerugian. Dari total keseluruhan. Berapa? Menurutmu harga mobil berapa ya? Apa adanya? Berapa ya? Apa adanya? Karena kita memang mengalami. Kurang lebihnya mungkin 1 M. Iya. Kurang lebih segitu. Kurang lebih. 6 Kurang lebih berapa? Kurang lebihnya 1 M. Sekitar 1 M ya. Kurang lebih itu masih taksiran daripada ketua dari Masih dalam distrik taksiran. Kebumen. Iya. Betul. Berarti taksiran itu belum di angka final ya? Belum. Taksiran ya. Angka estimasi lah ya. Estimasi bang, ini masih estimasi. Kami kan belum hitung jelas karena masih dalam proses penyelidikan daripada penyidik Polda. Kita tunggu abang-abang kita yang ada di Polda menyelesaikan permasalahan ini. Kita hitung semuanya kerugian kita. Nanti untuk permasalahan ini semua dihandle oleh Polda, Pak. Yang disampaikan daripada abang kita tadi, Bapak Kapolres, beliau menyampaikan demikian. Semua ini penanganan Polda secara cepat dan tepat. Karena begitu respon dari ormas dari ini, tentu abang-abang kita itu paham harus gerak cepat. Apapun itu pasti Polri selalu gerak cepat. Itu saya apresiasi kepada Polri. Mungkin ada pesan buat masyarakat sekitar dari pihak LSM GMI Secara khusus dan umum. Apa disampaikan langsung sama ketuanya? Langsung ketuanya nyampaikan. Ya, dari pihak sekolah. Oke, baik. Saya akan menyampaikan langsung. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kebumen, Gombong keseluruhan terhadap insiden ini yang mungkin membawa ketakutan, keresahan, kecemasan sehingga warga tidak nyaman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga dan masyarakat. Tidak sedikit pun hati kami ingin melukai daripada warga Kebumen, Gombong dan sekitarnya. Tidak sedikit niat kami daripada LSM GMBI dan LBH, tidak sama sekali niatan kami. Besar harapan kami bagaimana kami bisa hadir di tengah-tengah daripada warga Kebumen, Gombong, sehingga bisa bersinergi baik masyarakat, pemerintah, TNI maupun Polri dan kepada ormas-ormas besar lainnya. Kami lembaga yang ingin bersinergi kepada siapapun dalam hal-hal positif. Kami tidak ingin menjadi dampak yang dimana oknum itu telah merendahkan daripada suatu lembaga yang mereka pimpin sendiri dengan terjadinya anarkis. Tidak ada yang ingin terjadi. Harapan Bapak sebagai advokat di LSM GMI apa terhadap pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun di pusat? Harapan saya terhadap pemerintah, sebenarnya lembaga-lembaga ini sudah besar-besar ya. Lembaga pemuda-pemuda Pancasila juga lembaganya sudah besar. GMBI-nya juga sudah besar. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas di lapangan, saling berkoordinasi baik, saling berkomunikasi baik. Intinya mungkin nanti akan sampaikan bagaimana ini tidak terjadi lagi. Dan beliau pun pada hari Jumat nanti mempunyai agenda yang baik, mengirimkan nasi kebuli yang akan dibagikan kepada saudara kita yang lagi bersiteru. Bagaimana ini tidak terulang lagi, harapan Bapak Kapolres. Saya pun sebagai Ketua LBH tidak ingin ini terjadi lagi kepada saudara-saudara kita, ormas-ormas semua. Jadi dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa mau diadakan mediasi secara damai. Harapan kami, besar harapan kami, Bang. Besar harapan kami bagaimana supaya damai itu tercipta. Damai itu tercipta di wilayah. Siapa sih yang nggak mau damai, Bang? Hukum tertinggi kita adalah tahu apa? Begitu. Musyawarah. Tidak ada cerita. Musyawarah itu hukum paling tinggi di negara Indonesia.
Tapi setelah adanya dari oknum tertentu tetap berlanjut. Kami melihatnya oknum. Ya, oknum Karena dari pihak kami tidak bisa langsung mengatakan ini damai atau tidak. Semuanya pengennya damai. Tetapi ini kewenangan daripada DPP. Kami hanya menjalankan tugas di wilayah. Direktur LBH, Lamhot Situngkir, Bapak Lamhot Situngkir juga menyampaikan seperti itu. Semua kewenangan pada ketua umum. Ketua umum pun sama. Harapannya pasti semua ingin damai. Tapi oknum, ini mungkin agak bagaimana supaya dilanjut ya. Kami